bisa gini ya? Aku mimpi ya? Gak mungkin lah aku mimpi. Nyata, benar-benar nyata tadi malam. Dia menyalakan motornya, melaju motornya dengan cepat lah itu. Set. Singkat cerita sampai kontrakan. Pagi-pagi biasalah Pak Haji Junaid itu ada depan rumahnya, kan rumahnya samping-sampingan sama kontrakan siapa Randy. Si Randy dengan wajah pucat, lesu, laju berjalan menuju kontrakannya. Lah si Pak Haji Junaid, lah Ren, tumben lu pulang pagi-pagi. Dari mana lu? Apa lembur apa gimana, tidur rumah teman? Tadi lembur Pak Haji di kerjaan, terus mau pulang kemalaman, akhirnya tidur di kerjaan. Yang bener lu, kagak bohong kan lu? Wajah lu pucat itu. Nah Pak Haji kecapean, ngomong sambil duduk gitu. Kecapean Pak Haji. Udah Ki, masuk Ki, sarapan kek apa gimana kek, langsung istirahat. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji ya. Akhirnya Randy masuk. Di situ Pak Haji masih masih nggak percaya sama si Randy, omongan Randy. Soalnya Pak Haji kan walaupun sedikit dia punya ilmu kebatinan lah, dia bisa menerawang tuh. Si Randy pas jalan ke kontrakannya itu, di sampingnya Randy ada sosok makhluk mengikuti Randy. Apa nih bocah? Randy pas di kontrakannya si Randy buka sepatu, buka baju misalnya, langsung Randy muntah-muntah, wah muntah ya Randy, wah. Pak Haji dengar itu, wah Randy kenapa tuh? Gubrak jatuh si Randy. Pak Haji langsung masuk ke kontrakannya si siapa Randy. Kenapa lu Ran? Bisa kayak gini, muntah-muntah banyak banget. Langsung Pak Haji manggil istrinya, kata, mak, tolong, manggil anaknya, sini bentar, bantuin babi sini. Si Randy kenapa ini? Datanglah anak sama si siapa namanya, istrinya Haji Junaid. Lu kenapa kok bisa kayak gini? Kata bininya Pak Haji, udah kisi apa namanya, minyak kayu putih, kasih balun. Akhirnya bener tuh Pak Haji, feelingnya bener, jangan-jangan ada apa-apa nih. Gua percaya kalau si Randy tidur di kerjaan atau begadang nih, pasti ada apa-apa nih. Nah Pak Haji nggak bisa nangani sendiri. Pak Haji manggil sahabatnya itu, Ustadz Rohim. Ustadz Rohim datang ke kontrakannya si Randy, diobatilah, dikasih air putih, bacaan. Akhirnya siuman si Randy siuman. Nah pas si Randy sadar, langsung tuh dikasih air hangat sama Pak Haji Junaid. Nih minum dulu nih, air teh hangat loh. Terus sengaja gue bawa kemari karena lo muntah tadi malam, muntah banyak itu di kontrakan lo. Biar si Otong yang ngebersihin lah kontrakan lo di sini dulu. Ini gue sengaja panggil temen gue ini, Ustadz Rohim, buat ngobatin lo, karena gue sendiri kayaknya nggak sanggup lah, nggak kuat lah. Akhirnya di berondong pertanyaan tuh sama Pak Haji Junaid, sebenarnya lo semalam habis ngapain sih? Lo habis ngapain semalam? Lo ada aja lo bisa kayak gini. Nah, terus Ustadz Rohim langsung udah Ji, nah, gitu, manggil si Rohim Ji gitu. Orang-orang Betawi kan gitu, manggil Haji sama sahabat karib Ji gitu. Udah Ji. Orang masih pusing itu si siapa Randy-nya, nggak usah banyak bertanya, malah pisan lagi dengan gimana jadinya nanti. Yaudah si Randy masih masih linglung lah, masih pusing.
Pas Randy udah tenangan, udah selesai minum teh panas dari Haji Junet, bilang, "Ren, ini Ustadz Kosim, sahabat gua manggil dia karena gua nggak kuat lah nangin lo sendiri. Kasih Pak Ustadz, terima kasih," kata si Randy gitu. "Ya sama-sama Ren," kata Pak Ustadz gitu. Si Randy langsung diam sejenak, terus menceritakan lah kejadian semalam, sedetil apa yang dialaminya. Dan di ujung-ujungnya si Randy tuh nangis terseduh-seduh karena si Randy tuh baru pertama kali itu ngerasain, seumur hidup dia baru kali itu ngerasain ngelakuin seperti itulah. Langsung Pak Haji Junet, gue udah batin emang ada yang aneh sama lo dari kemarin, dari semalam pas lo dari pagi pas lo pulang, udah ngerasain ada yang aneh sama lo, Ren. Sampai gue liatin lo masuk ke dalam, sampai gue tungguin lo sampai di rumah gue. Nah makanya gue panggil Ustadz Rohim. Gue nggak sanggup dah nangani lo sendiri, biar gue berdua lah, biar Ustadz Rohim lah bantu gue ngobatin lu biar lu sadar ya ini. Pak Ustadz itu bilang gini, Mas Randy udah terhipnotis sama jin itu sudah memberikan Mas Randy kopi, sudah melakukan hal yang terlarang lah, yang berbuat dosa. Si Randy menjawab, "Saya juga masih bingung Pak Ustadz, saya nggak tahu harus gimana, saya bingung Pak Ustadz." Nah, Pak Ustadz bilang, "Tenang Mas Randy, istighfar Mas Randy, minta ampunan kepada Yang Maha Kuasa." Nah besok Mas Randy datang ke pengajian saya biar saya ruqyah, soalnya jin itu tidak benar-benar meninggalkan Mas Randy. Karena Pak Haji Junet malam itu sempat mau berinteraksi lah sama jin itu ya. Pak Haji Junet itu juga punyalah kelebihan lah, tapi setelah mau berinteraksi sepertinya Pak Haji Junet itu nggak mampu lah, makanya memanggil sahabatnya Ustadz Rohim. Nah, datanglah Pak Ustadz Rohim. Alhamdulillah setelah diobati jin itu pergi. Tapi sebelum pergi jin itu bilang ke Pak Ustadz, "Jangan kau ikut campur dengan urusanku, karena si Randy inilah yang menikahiku tadi malam. Jadi jangan ikut campur dengan urusanku sama si Randy ini." Nah Pak Ustadz bilang, "Emang benar kalian sudah melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Si Randy yang mendahulunya, tapi jin banyak tipu daya untuk memikat seorang laki-laki manusia, karenanya jadi terpikatlah si Randy ini. Akhirnya dengan komunikasi sama jin itu, ustadznya jinnya itu pergi dan bilang sama Pak Ustadz itu, "Aku akan kembali lagi, aku nggak bakal melepaskan si Randy, dia sudah menjadi suamiku." Nah setelah itu Pak Ustadz itu bilang ke Randy, "Mas Randy, makhluk-makhluk seperti itu penuh tipu daya, hati-hati Mas Randy. Kayaknya terlihat Mas Randy juga kurang dalam hal beribadah ya." Randy, "Iya Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz itu terlihat nyata Pak Ustadz, terlihat nyata malam itu. Memang
bagimu terlihat nyata. Karena apa? Karena kamu sudah dipengaruhi sama jin itu. Kamu sudah dibawa ke alam lain, ke alam jin itu, bukan alam manusia. Di mata kamu, Mas Randy, pastikan makhluk itu berwujud wanita cantik, bener kan? Iya Pak Ji, iya Pak Ustadz, dia sangat cantik. Iya, itu kan di mata kamu, karena kamu sudah dikuasai sama dia. Tapi kalau di mata kami berdua berbeda. Dia dengan wajah yang seram, seperti jin lah, jin yang biasanya seperti itu. Si Randy mendengarkan omongan Pak Ustadz. Dia menunduk, iya Pak Ustadz. Si Randy malu, sedih, takut, bercampurlah pikirannya si Randy. Nah, terus langsung Pak Ustadz bilang, ya udah, jangan lupa besok ya ke pengajian saya. Oh iya Pak Ustadz, ya. Akhirnya Pak Ustadz izin pulang ke Randy sama Pak Haji. Ci, saya izin pulang dulu ya, ada urusan lagi lain. Oh ya Tat, makasih ya Tat. Iya Ci, sama-sama Ci. Akhirnya Pak Haji pulang. Nah, kata Pak Haji ke Randy, tuh Ren, lu denger gak sama kata Pak Ustadz? Makanya lu rajin-rajin sholat, ngaji, biar iman lu tebal. Jadi nggak gampang keganggu. Lu ada, ibaratnya ada pagar gitu. Iya Pak Haji, ya. Nah, selesai itu, yaudah lu istirahat deh. Ini ntar gue kirimin sama bini gue, kirimin makanan sama minuman. Terima kasih Pak Haji, udah ngerepotin. Udah, nggak apa-apa, lu kan udah gua anggap anak gue sendiri. Ya Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya Randy balik lagi ke kontrakannya, karena udah dibersihin lah sama si Otong itu, sama anaknya Pak Haji. Ini balik istirahat. Nah, pas ini kan hari Sabtu mingguan dia libur. Sebenarnya dia mau berangkat besoknya, mau berangkat ke rumah Pak Ustadz, mau diruqyah lagi. Tapi pas si Randy mau berangkat, wah, kayak terasa rasa males, rasa apalah, mau melangkah berat banget ke rumah Pak Ustadznya. Akhirnya Randy memutuskan di rumah aja lah, di rumah nonton TV, main game sampai larut malam. Tapi entah kenapa ya, si Randy itu badannya jauh lebih segar dari sebelumnya lah, lebih segar itu, kayaknya nggak biasanya seperti itu. Nah, keesokan harinya, hari Senin, dia melanjutkan aktivitas kerjanya, berangkat kerja seperti biasa. Dan pagi itu si Randy berangkat kerja, tapi dia masih trauma yang kejadian kemana hari Jumat itu. Dia takut mau melewati rute yang biasa dilewati itu, depan kuburan itu. Akhirnya dia lewat jalur lain, walaupun jalur itu agak jauh lah, memutar. Tapi karena dia masih trauma, takut, dan dia memutar. Sampailah kantor ketemu si Yudi, sahabatnya. Ren, tumben lu wangi banget Ren. Ada apaan nih, kata-kata. Tumben lu wangi banget, ada apaan nih Ren? Wah, jangan-jangan lu punya pacar baru ya, cewek baru ya, jadi bisa wangi gini, bisa wangi banget. Wajah lu juga berseri-seri kayaknya nih kan. Si Randy bilang, apaan sih, biasa aja, gak pakai minyak wangi kok Yud gitu. Beneran bau wangi banget lu, beda banget lu sama yang kemarin, kayak biasa aja sekarang lu. Wah, wangi banget ya. Udah
cerewet yuk, kerja kerja. Sambil lagi menjadi beneran Ren, wangi banget Ren, cerewet udah kerja. Si Randy juga merasa kan, iya, si Randy merasa dirinya kok wangi ya diri, padahal nggak pakai minyak wangi, terus badan itu jauh lebih segar ya gitu. Nah pas di meja kerja, si siapa namanya Yudi nyamperin lagi, Ren, beneran Ren, lu wangi banget hari ini, lu beda banget hari ini, tapi agak aneh ya. Aneh gimana lu, udah kerja. Nah, si Randy juga berpikir, ya ada yang beda sama diriku ya. Sekarang ini tambah semangat, tambah seger, tambah lebih lah pokoknya. Kenapa ya? Nah setelah jam kerja tiba jam 4 sore lah, jam 4 sore tiba, akhirnya si Randy pulang, Samsul juga pulang. Terus tiba-tiba setelah menaiki kendaraan, tiba-tiba kepingin banget si Randy melewati jalur yang pernah terjadi malam itu. Seakan-akan dia tuh kangen banget lah sama Bu Imah itu. Aku kepengen banget sih, kenapa ya aku pengen banget lewat jalur itu, tiba-tiba aku rindu sama Bu Imah. Akhirnya tanpa disadari si Randy lewatlah jalur yang pernah kejadian semalam itu. Lewat di jalur itu ya, cuaca sangat cerah lah hari itu, cerah banget ya. Randy dengan dengan ada rasa senang, rindu bagaimana lewat jalur itu, berhentilah pas di depan pemakaman daerah Klender itu, pas depan kejadian di warung Bu Imah itulah yang dilihat Randy itu. Dia parkir terus berhenti si Randy, parkirlah motornya di situ, standari motornya. Si Randy berdiri menyalakan sebatang rokok, terus berjalan ke samping pohon besar itu. Sambil dia menghisap rokok dalam-dalam, dihembuskanlah rokok asapnya itu. Sambil dia berpikir, Bu Imah, kamu di mana ya? Aku rindu sekali sama kamu. Kamu di mana ya? Sambil dia berbicara sendiri, sambil dia melihat lalu lalang lah, kan itu kejadian di samping jalan, lalu lalang kendaraan riwi, sambil dia berhayal, bicara sendirilah kayak orang lihat juga kayak orang gila kan gitu. Bu Imah, aku benar-benar rindu sama kamu Bu Imah. Kamu di mana? Aku pengen sekali ketemu sama kamu. Akhirnya rokok itu habis. Si Randy berbalik ke kendaraannya, ke sepeda motornya, dan mengendarai sepeda motornya menuju arah kontrakannya sambil dia berlinang air mata lah si Randy, karena sangat rindunya sama Bu Imah itu. Sambil dia berkata, Bu Imah, aku rindu sekali sama kamu. Sambil kendaraannya berjalan, aku rindu sekali sama kamu Bu Imah. Aku kepingin lagi dan lagi. Sambil bercucuran air mata, sampailah di rumah.